Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Teman-teman, seperti biasa kita akan kembali mereaksi lagi video yang sangat keren dan memberikan informasi buat kita semua teman-teman. Informasi-informasi terbaru ataupun sesuatu yang belum kita pernah dengar ya teman-teman. Dan kali ini saya mau tanya, apakah kalian pernah tahu kota paling gila yang mempunyai bandara di atas gunung teman-teman? Kalian pasti belum tahu tentunya. Nanti kita lihat saja di sini bareng-bareng. Dan kebetulan channel ini saya ambil dari channelnya Jelajah Bumi. Kita nanti lihat kota gila mana yang memiliki bandara di atas gunung teman-teman. Saya rasa mungkin hanya satu-satunya ya teman-teman. Tapi nanti kita gali lagi apakah ada di kota-kota lain atau di negara lain teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lihat videonya bareng-bareng, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke, tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat videonya. Kota gila mana yang mempunyai bandara di atas gunung teman-teman. Cus, kita langsung ke videonya. Chongqing, kota paling gila di Cina dengan sejuta keajaibannya. Chongqing di Cina ya teman-teman, ternyata dengan sejuta keajaibannya. Dengan keunikan geografisnya yang melibatkan gunung dan sungai, tempat ini bukanlah. Kita lihat apa aja yang menarik di sini ya teman-teman. Kota paling gila di Cina ini. Dengan kehidupan modern yang berlangsung di atasnya. Dan inilah Chongqing, sebuah kota spektakuler di daratan Tiongkok yang dikenal dengan infrastrukturnya yang menakjubkan. Chongqing adalah kota terbesar keempat di Tiongkok berdasarkan jumlah populasinya. Kota ini terletak di barat daya Tiongkok di persimpangan dua sungai, yaitu Jialing dan Yangtze. Berjuluk sebagai kota ajaib. Jadi kita stop dulu di sini teman-teman. Ternyata ini merupakan salah satu kota yang terbesar di Cina ya. Salah satu 3 kota besar di Cina yaitu Chongqing teman-teman, dan ini merupakan kota yang memiliki infrastruktur yang sangat unik dan juga pembangunan yang sangat modern teman-teman. Kita lihat tadi dari beberapa videonya terdapat bangunan-bangunan di atas jembatan, rumah-rumah di atas jembatan teman-teman. Dan juga ada kereta listrik yang masuk ke dalam gedung ya teman-teman. Cukup menarik teman-teman. Kita lanjut lagi ke videonya. Chongqing yang berada di wilayah pegunungan begitu memikat mata dunia lewat infrastrukturnya yang unik dan tak biasa. Karena alasan ini pula, keren ya teman-teman, bisa sebagai kota paling gila di Tiongkok. Gila di sini kota paling gila di Tiongkok, melainkan sebuah ungkapan takjub atas apa yang disajikan di kota Chongqing. Terletak di pegunungan, memaksa Chongqing untuk berpikir out of the box dalam hal pembangunan perkotaan. Di tempat ini kita bisa menemukan pom bensin di atas gedung, bandara di atas gunung, jalur kereta menembus gedung, jalan layang yang rumit, ataupun lapangan sepak bola berukuran besar di atas atap sekolah. Resmi dibuka pada tahun 2019, Chongqing Wushan Airport bukanlah sembarangan bandara. Bandara ini memiliki lokasi yang unik di punggung gunung yang rata dengan ketinggian sekitar 1.771 meter di atas permukaan laut. Wushan Airport merupakan landasan pacu tunggal dengan panjang 2.600 meter dan dapat menangani lebih dari 3.300 lepas landas dan mendarat per tahun. Terletak di puncak gunung
Bandara ini menawarkan pemandangan menakjubkan ke arah Sungai Yangtze dan landscape sekitarnya. Tak hanya menyuguhkan keindahan, bandara ini juga membuat banyak orang takjub. Untuk membangun landasan pacu ini, pemerintah setempat bekerja keras meratakan 7 gunung dan menguruk 6 lembah, yang bagian terdalamnya mencapai sekitar 110 meter. Para insinyur bekerja keras selama 5 tahun dan berhasil membuat 3.000 hektar lahan terbuka datar yang begitu luas. Kini, Chongqing Wushan Airport mampu menampung berbagai jenis pesawat penumpang dari seluruh dunia. 5 tahun, teman-teman, proses Sekilas, pembangunan mungkin airport tidak ada ini yang aneh di nggak sini. main-main. Semua terlihat Bahkan seperti sampai kota dengan beberapa lembah aktivitas itu yang harus normal. diuruk, diratakan, Namun, dan tahukah kamu, membongkar sebenarnya beberapa orang-orang gunung, ini sedang teman-teman, berjalan sehingga dan beraktivitas di lantai 22 mendapatkan sebuah dataran gedung. yang rata Di ya, Chongqing, teman-teman. ada sebuah gedung yang sangat terkenal bernama The Cushing Tower. Di puncak gedung ini terdapat sebuah kehidupan layaknya di lantai dasar ataupun ruangan terbuka sebuah kota. Ada banyak orang terlihat berlalu lalang, dan gedung menara Cushing mengajak semua orang untuk membuka diri terhadap dunia yang benar-benar berbeda dengan pemandangan yang ditawarkan dari rooftop. Atap gedung bertingkat ini dirancang dengan sangat fungsional dan kaya estetika. Atapnya hampir menyerupai sebuah kota kecil dengan berbagai aktivitas. Jalan, alun-alun, bahkan tempat usaha seperti perkantoran, kafe, dan restoran terdapat di kawasan ini. Dengan demikian, lantai atas bangunan tidak hanya berfungsi sebagai area interaksi sosial, akan tetapi juga sebagai tempat tinggal. Di atas gedung loh, teman-teman, ini. Kota ini tidak pernah berhenti mengejutkan orang-orang dengan bangunan-bangunan anehnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah gedung 6 lantai di distrik Yuzhong, Chongqing, tepatnya berada di dekat Sungai Yangtze, di mana gedung ini memiliki SPBU yang anti-mainstream. Terdapat 2 stasiun pengisian bahan bakar di sini, satu di lantai pertama dan satu lagi berada di lantai 6. SPBU di lantai 1 terhubung dengan jalan Changjiang Binjiang, sedangkan SPBU di atap terhubung dengan jalan Nanku. Sementara, lantai lain di gedung ini digunakan sebagai garasi parkir. SPBU yang terletak di distrik Yuzhong ini dibangun di atas gunung terjal di tepi sungai. Landscape wilayahnya yang berupa pegunungan dan tebing curam memaksa pemerintah setempat membangun sesuatu yang berbeda dan mungkin akan sulit ditemukan di tempat lainnya di dunia. Betul. Emang mungkin nggak ada ya, teman-teman, di bagian dunia, negara manapun, teman-teman. Keunikan pembangunan di Chongqing ini ya, di Tiongkok, teman-teman. Tahun 2004. Dan ini apalagi, ini kereta tembus ke gedung, teman-teman. Komersial dan perumahan. Satu yang begitu mencuri perhatian adalah jalurnya yang menembus gedung. Stasiun tersebut terletak di lantai 6-8 dari gedung rumah susun setinggi 19 lantai. Saat beroperasi, kereta akan melewati lantai ke-6 gedung di kawasan komersial dan perumahan di Jalan Lizebazeng 39 di Sungai Jialing. Pemandangan ini sebenarnya terlalu umum bagi masyarakat Chongqing. Namun bagi kebanyakan orang, bahkan orang di seluruh dunia, ini adalah hal yang luar biasa. Stasiun tersebut memakai alat kedap suara untuk mengedapkan kebisingan stasiun dari tempat-tempat sekitar. Alhasil, walaupun dilewati kereta setiap saat, penduduk di kawasan gedung tetap merasa nyaman untuk tinggal tanpa terusik oleh kebisingan. Bagus ya, teman-teman, tidak terganggu dengan suara atau kebisingan dari yang dikeluarkan oleh kereta ya, teman-teman. Kecuali di kota Chongqing. Di sini terdapat sebuah jalan layang yang begitu rumit bernama Chongqing Huangjiwan atau Huangjiwan Interchange. Jalan layang ini dicap sebagai yang terumit di dunia
karena memiliki banyak persimpangan dan tingkatan. Huangjuan Interchange terdiri dari 5 tingkat, memiliki 20 ruas jalan yang melandai dan berkelok, dan menghubungkan 3 jalan tol utama. Proyek pembangunan jalan layang ini selesai pada tahun 2017, setelah perencanaannya dilakukan selama 5 tahun dan 7 tahun pengerjaan. Kini, Huangjuan Interchange begitu viral karena kerap membingungkan para pengemudi. Tak cuma pengemudi pemula, pengemudi berpengalaman pun masih menganggap jalan layang ini membingungkan, terutama bagi mereka yang menggunakan sistem GPS. Jalan layang paling rumit di dunia, teman-teman. Terdapat jembatan kabel besi tanpa tiang ataupun kabel penahan. Namun begitu, ajaibnya, jembatan gantung ini mampu dilewati truk seberat 40 ton. Jembatan gantung ini dibangun di antara 2 gunung. Kita stop dulu di sini, teman-teman. Dari beberapa keunikan yang tadi kita lihat, teman-teman, emang nggak ada ya di belahan atau di beberapa negara lain pembangunan yang sampai seperti ini ya, teman-teman. Sampai jalur kereta tembus gedung, sama atap bangunan itu kayak di lantai 1, teman-teman, padahal berada di ketinggian di atas lantai beberapa puluh lantai ya, teman-teman. Sangat dan juga keren sekali lah pokoknya pembangunannya, sampai memperhatikan kenyamanan bagi penduduk setempat, teman. Pantas disebut sebagai kota gila di Tiongkok ya, teman-teman, karena pembangunannya sungguh luar biasa. Kita lanjut lagi videonya, teman-teman. Dan memiliki panjang mencapai 2. Ini jembatan lagi tanpa ada penopang di bawah dan juga tali penahan di atasnya, teman-teman. Yang unik dan dapat dilalui kendaraan truk dengan berat mencapai 45 ton hanya mengandalkan tegangan horizontal. Bisa menahan 45 ton truk. Jembatan ini merupakan jembatan konstruksi yang dibangun khusus untuk jalur ganda, jalan tol Yuxiang, dan jembatan Chongqing Shuangbao. Kehadirannya tak hanya sebagai sebuah infrastruktur, akan tetapi juga menjadi simbol kejeniusan arsitek yang dimiliki Tiongkok saat ini. Sebagai kota ajaib, Chongqing juga memiliki sebuah sekolah dengan desain bangunan yang begitu unik. Terletak di dekat tebing dan lembah dengan lahan datar yang begitu minim, memaksa sekolah ini membangun lapangan dan taman bermain di atas atap sekolah. Alhasil, potret saat siswa bermain dan berolahraga di atas atap menjadi suguhan pemandangan yang begitu mengagumkan. Red Wine Town, atau dikenal juga sebagai kota jembatan, merupakan sekumpulan rumah-rumah yang dibangun di atas jembatan sepanjang 400 meter di wilayah Chongqing. Rumah dibangun dengan kota jembatan, teman-teman. Separuhnya merupakan bangunan bergaya Cina dengan dinding putih dan ubin hitam, dan separuhnya lagi merupakan bangunan di atas jembatan sepanjang 400 meter, teman-teman, dibangun rumah-rumah. Berkat daya tariknya, kini Red Wine Town menjadi salah satu destinasi wisata populer di kota Chongqing. Saat berjalan-jalan di kota, ada beberapa bangunan antik kuno di kedua sisinya. Di sini pula beberapa orang tinggal dan berbisnis di toko-toko yang dibangun di atas jembatan. Jadi benar-benar difungsikan ya, teman-teman. Bekas jembatan penyeberangan kendaraan ya, teman-teman, digunakan menjadi salah satu kota ya, tempat perdagangan perekonomian di kota tersebut. Di tengah tuntutan kerasnya alam, berdiri tepat di antara pegunungan, lembah, dan sungai, memaksa manusia berpikir di luar nalar hingga terciptalah sebuah kota yang begitu spektakuler ini. Chongqing tidak hanya menjadi kota yang mengagumkan, melainkan kisah hidup yang masih terus berjalan, menawarkan kejutan dan keajaiban kepada seluruh dunia.
Oke teman-teman, itu dia tadi video reaksinya. Kita dapat informasi baru, kota paling gila di dunia teman-teman, dengan pembangunan infrastrukturnya yang kita nggak mungkin terbayang ya teman-teman, ternyata ada kota seperti ini teman-teman. Dan juga terdapat beberapa pembangunan yang emang dituntut ya dengan keadaan lingkungan di sana ya teman-teman, yang berada di pegunungan, di antara jalur sungai besar dan juga lembah teman-teman, sehingga berpikirlah pemerintah di sana dengan menggunakan profesor atau insinyur yang sangat luar biasa dan menghasilkan tempat atau kota Songping ini yang menjadi tempat paling gila dengan pembangunan infrastrukturnya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi informasi yang kita dapat. Semoga menjadi wawasan baru buat kita semua teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman. Terima kasih.